Hai, kamu para penikmat podcast. Kamu punya impian gede dari podcastmu? Terus First Story bisa banget bantu kamu. Mulai dari F-Link, Dynamic Audio Insertion, sampai statistik yang komprehensif. Semua ada di First Story. Gak ketinggalan kamu bisa monetisasi podcastmu lewat iklan dari First Story Ads yang bisa kasih kamu penghasilan dari setiap place podcastmu. Yuk gabung sekarang dengan klik di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent. di Konspirasi Kopi. Seruput dulu kopinya. Yes. Wah, comeback ya. Setelah good to be back. sekian lama. It's good to be back. It's good to be back ya. Setelah sekian lama kita tidak melakukan podcast nih bre. Yoi. Kenapa nih? Kok kita udah lama nggak podcast nih bre? Ya itu banting tulang istri. Banting tulang buat istri maksudnya. Banting tulang buat istri, ya. Gue suka kepleset mulu, lupa gue. Ya kayak intinya karena kerjaan lah guys. Iya. Kerjaan kita tuh bener-bener lagi hektik banget ya kan. Kan kita sama kalian gak dibayar nih. Ya kan? Bener lagi. Tapi kemarin ada yang nyumbang. Oh, ada yang nyumbang ya? Ada yang nyawer, ada. Ada yang nyawer. Gue lupa namanya. Gue sebutin aja kali ya. Siap, sebutin Chen. Ini sebagai bentuk respect kita lah terhadap Yoi. orang yang udah nyumbang. Setuju. Namanya tuh di sini Ernate. Nggak tahu dia nulis namanya. Ernate. Ini orang Papua kali Ernate. Nggak tahu. Tapi terima kasih Ernate. Thanks a lot Terima Ernate. kasih. Coba semua listener Konspirasi Kopi seperti Ernate ya. Iya. Karena memang harus punya kesadaran sih masing-masing orang tuh ya. Maksudnya kesadaran. Ya orang mikir kan seneng gitu ya, seneng ngeliat konten gitu. Tapi kan cara buatnya Pak, gitu. Bener. Kan. Wasting time dong. Ada waktu di situ, ada energi, ya kan? Waktu, energi, riset, pikiran sudah kita korbankan. Gitu. Dan kalian mendapatkan dengan gratis. Tapi tidak apa-apa. Itu semua adalah bentuk cinta kita kepada teman ngopi. Yes. Yo, iya. Bisa banget gue ya. Kan udah kita kasih gratis nih. Kita pun tidak pernah meminta bayaran gitu kan. Subscribe dong. Udah, itu paling benar lah. Itu salah satu support terkecil lah gitu. Yes. Buat Konspirasi Ngopi supaya makin eksis gitu. Benar. Supaya eksis terus lah. Subscribe, like, hit lonceng. Iya. Ya kan? Jadi ketika ada kita rilis episode baru, kalian dapat notifnya. Iya, konten baru lah ya. Benar. Kalau di Noise banyakin komen aja, pakai gitu kan. Yes, biar kita viral, kita jadi kaya, kita bisa mengalahkan Dilan Cepmek. Ya terakhir juga banyak lah, waktu gua announce itu kan banyak juga yang komen gitu kan. Terima kasih buat teman-teman yang udah komen juga gitu. Ya terima kasih lah buat kalian semua intinya. Yes, kita balik lagi bre. Kita balik lagi ya. Yes. It's good to be back. Oke. Kali ini kita mau ngebahas apa nih bre? Yang belakangan sih kalau lagi rame tuh di TikTok tuh Ramalan Jayabaya, bre. Ramalan Jayabaya. Dan beberapa juga pendengar kita juga minta untuk kita tuh bahas mitologi atau bahas yang tentang Indonesia lah gitu. Oke. Nah ini menjawab juga sih, kita pengen bahas ini gitu. Yes, ini timing yang tepat lah ya. Betul. Timingnya tepat karena saat ini kan lagi banyak gempa nih. Di mana-mana. Saudara kita di Cianjur terkena gempa. Iya. Wah, itu kafe-kafe bre. Pada hancur-hancur bre di daerah Cianjur. Kalau lu lihat rumah-rumah videonya warga di TikTok itu ya? Iya, gua ngeliat tuh kayak anjing serem banget sih men. Sian sih, iya. Udah gitu selain di Cianjur kemarin juga ada gempa di Garut dan ada gempa susulan di Sukabumi. Maksud gua kan Sukabumi deket banget ya anjir. Deket bro. Kayak anjrit gitu loh. Oh, iya. Ya maksudnya even kita yang di Jakarta aja beberapa kali berasa gitu kan. Asli berasa banget. Apalagi kalau lo di gedung-gedung tinggi ya. Lo di gedung tinggi itu gua kan kantor gua tuh di lantai 20 ya. Wah itu ketika gempa Cianjur panik orang semua. Panik ya? Iya karena bener-bener kursi aja kelempar bro. Iya. Gila. Wah itu serem banget sih. Nah that's why ini karena banyaknya gempa yang terjadi, ini banyak nih para content creator atau netizen yang mengkaitkannya nih dengan ramalan Jayabaya bre. Oh gue tahu karena gini mungkin ya, maksudnya
Itu kan kalau dari gempa, kalau kita ngomong gempa itu kan pasti erupsi vulkanik kan. Erupsi vulkanik. Jadi kayak ada apa sih namanya tuh, udah ada gejala-gejala loh untuk suatu gunung itu bisa meletus. Salah satunya kan gempa bumi gitu. Yes. Nah salah satu dan para peneliti juga bre itu menggadang-gadangi bahwa satu gunung yang lagi dipantau banget sekarang tuh ya Gunung Semeru bre. Gunung Semeru ya? Iya. Nah kenapa bisa nyambung sama ramalan Jayabaya? Karena King Jayabaya ini waktu itu pernah ngeramalin bahwa suatu saat nanti Pulau Jawa itu bakal kebelah dua bre. Iya. Ngeri. Dan itu mengarah kepada ya karena Gunung Semeru meletus ini. Kalau Gunung Semeru meletus itu bisa membelah Pulau Jawa jadi dua. Pulau Jawa. Wah. Iya gitu. Gila. Gila, tapi sih serem banget anjir. Ini sebelum dibahas nih, Bre. Ini sebelum kita masuk ke pembahasannya gitu Yes. Ini kan dengan seorang tokoh Jayabaya, Jayabaya gitu ya. benar. Yang hidup di tahun 1100-an dia bisa Yes. meramalkan kejadian yang panjang ini, bahkan ada kaitannya tuh terkait pecahnya Pulau Jawa. Iya. Pulau Jawa berarti terbagi dua. Ini Terbagi kan menjadi dua. ramalannya sungguh powerful gitu. Powerful berarti dan kan? ya maksudnya ini pun walaupun memang ini belum terjadi gitu ya. Iya. Tapi banyak ramalan beliau yang sampai sekarang tuh udah banyak banget yang terjadi. Udah banyak terjadi ya. Gitu. Sudah dinubuatkan lah ya. Sudah dinubuatkan. Bisa gue bilang ini dia selevel Nostradamus, bre. Ih. Ngeri. Even ya, bahkan Jayabaya ini, ramalan Jayabaya ini udah terkenal juga di luar gitu loh. Maksudnya banyak orang-orang luar negeri juga tahu dan baca tentang ramalan Jayabaya. Oke, stop dulu, Bre. Gitu. Sebelum sampai di sini, Yes. gue pengen teman-teman ngopi nih mengeningkan cipta dulu lah. Mengeningkan cipta atas tokoh Raja Jayabaya ini loh. King Jayabaya. Ya kan? Kalian mengeningkan cipta, matikan lampu, ambil rokok, ambil kopi, Iya. pakai headset, dengerin kita doang. Yes. Nyokap lo nyuruh lo beli ke warung, jangan lo dengerin. Jangan dengerin dulu. Jangan dengerin dulu. ini karena penting nih. Penting Ya. Ini penting. Ingat. Ini penting ya. Oke, sebelum kita lanjut, Bre. Pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocoks Logi. Oke, Bre Vincent. Yes. Sebelumnya mungkin lu bisa ceritain sedikit nggak nih terkait siapa sih Jayabaya ini? Ya, jadi Jayabaya ini nama lengkapnya dipanggil sebagai Prabu Sri Aji Jayabaya. Dia ini adalah raja yang memerintah kerajaan Panjalu atau Kediri sekitar tahun 1135 sampai 1157. Oke, berarti memang asli dari Pulau Jawa ya? Asli dari Pulau Jawa. Jayabaya ini Kediri. Dari Kediri ya? Kediri. Ya sekarang kan kabupatennya juga Kediri ada kan? Ada. Kabupaten Kediri. Tapi maksud gua lucunya ternyata deket loh ya. Maksudnya 1135 tuh kan lumayan udah ya modern lah bisa dibilang, iya nggak sih? Iya udah lumayan lah, berarti kan sudah. Kalau mau dibandingin dengan Eropa gitu loh, gua ngomongnya. Oh iya. Even yang waktu kejadian Templar aja tuh ya, perang salib itu kan 1200-an. Dekat Oke, kan, masih dekat. berarti gitu deket kan. ya Masih jaraknya deket ya. sih sebenarnya. Cuman kalau di Nusantaranya sendiri sebenarnya itu kita masih membangun lah gitu. Masih kerajaan-kerajaan yang membangun lah gitu. Oke. Berarti kalau dari tahun lahir gitu ya, sekitar 1100-an sampai 1135 sampai 1157, berarti Jayabaya ini menganut kepercayaan Hindu ya? Aduh, gue nggak berani bilang lagi, Bre. Cuman Oke. kayaknya lebih ke mungkin ya, gue takut salah ngomong sih. Tapi kayaknya lebih ke kejawen sih, gitu. Ya Kejawen? nggak sih? Kejawen. Jadi kepercayaan kepercayaan orang-orang Jawa lah gitu, kejawen lah gitu mungkin ya. Kejawen Gitu. tuh rada-rada mirip Hindu gak sih sebenarnya? Jadi Iya. Hindu yang memang diekstrak ke dalam. Akulturasi. Iya. Akulturasi. Kan tadinya gini loh, maksudnya memang kerajaan Hindu kan. Ini kan kerajaan Kediri, Panjalu sendiri itu kan kerajaan Hindu memang gitu. Oke. Cuman kan memang terjadi akulturasi kan di tanah Jawa akhirnya kan. Oke. Gitu. Jadi kayak ya bisa dibilang lah Hindu. Hindu yang menjadi pada akhirnya tuh diadopsi jadi kejawen gitu loh. Kayak gitu. Oke. Lanjut, Bre. Nah, terus Jayabaya ini merupakan putra Raden Panji dari Kerajaan Jenggala dan Putri Sekartaji dari Daha. Pada masa Jayabaya memerintah, Kerajaan Kediri mencapai kejayaannya. Jadi tuh
peak of the kekuasaannya dia nih, Kediri nih, itu ada di waktu di zamannya Jayabaya. Oh, di zamannya Jayabaya Iya. ya. Karena soalnya tuh sebenarnya nih orang tuh bener-bener di-admire banget sama rakyatnya gitu. Karena banyak banget kemajuan yang maju lah di peradabannya ketika itu, yaitu salah satunya ilmu pengetahuan. Oke. Terus sastra, seni juga mengalami perkembangan waktu masanya dia gitu. Oke. Nah, pada masanya juga, Bre, ya ini yang tadi kita ceritain nih, bahwa Hindu itu mengalami akulturasi dengan masyarakat Jawa gitu kan. Nah, itu makanya dia pada masanya tuh kitab Mahabharata dan Ramayana tuh diterjemahin ke bahasa Jawa. Oke. Atau aksara Jawa kuno ya. Iya, Nah, iya. kayak gitu. Yang terjemahin ini Sanskerta ya si berarti. Jayabaya ini ya. Gitu. Pada masa Oke. pemerintahannya gitu. Nah, terus ini dia nih. Jadi ramalannya dia ini tuh dia juga menulis gitu loh, si Jayabaya itu menulis ramalan akan masa depan yang kemudian diyakini banyak dan telah terjadi sekarang gitu loh. Nah, ramalannya tuh ditulis dalam bentuk kakawin atau tembang Jawa gitu loh. Oke, seperti syair berarti ya. Seperti syair tapi mungkin ada musiknya ya. Ada musiknya, benar-benar kayak puisi, iya ya, syair puisi yang ditulis dengan nada gitu loh. Oke. Mungkin bisa jadi sinden-sinden ketika itu kan menembangkan ini kan, Iya, iya, iya. ya kan, iya. dengan Iya. musik-musik gamelan kayak gitu kan. Yes. Iya, jadi kayak apa ya? Jadi kayak pertunjukan aja sih, lebih kayak seni sih kayak gitu. Mungkin kalau kita ngomongin dari tokoh Kristen gitu ya. Mirip-mirip kayak Daud nih. Benar, mirip. Iya kan? Mirip. Daud itu kan menyembah Mazmur. Iya, Daud menyembah Tuhan itu dengan menuliskan lagu gitu kan, menuliskan syair yang dengan musik gitu Iya, loh, dengan betul, musiknya dipadukan dan menjadi puji-pujian untuk Tuhan. Setuju, benar-benar. Ya kurang lebih kayak gitu. Nah, disebutnya itu tembang itu tuh disebut kayak kakawin, Bre, namanya. Kalau di bahasa Jawa tuh istilahnya kakawin atau tembang Jawa gitu kan. Nah, kakawin ini berupa 21 puisi berirama yang kemudian dikenal dengan Kitab Musasar. Gitu. Musarar. Musarar ya. Musarar. Oke, jangan sampai kesasar loh. Bahaya nih kalau kesasar nih. Kitab Musarar yang juga banyak orang Jawa bilang tuh disebutnya Jongko Joyoboyo gitu. Jongko Joyoboyo artinya apa tuh? Nggak tahu, gua nggak ngerti. Kan lu Jongko. orang Jawa, Bre, Iya. gimana dah? Saya orang Jawa yang lahir dan besar di Betawi, di Babelan gitu. Iya. Nah, ramalan Jayabaya ini diperkirakan akan berlangsung hingga 2100 tahun mendatang, Bre. Dari semenjak ditulisnya. Gitu. Oke, berarti sekitar tahun 3000-an pun tuh Ya, masih relevan. masih relevan ya. Masih relevan gitu. Ramalan Jayabaya. Iya. Emang gini sih ya. Hmm. Jayabaya ini kan tokoh yang berasal dari Jawa. negeri kita, gitu ya. Mungkin zaman dulu disebutnya Nusantara dan saat ini dikenal Nusantara, dengan nama betul. Indonesia. Betul. Gitu kan. Tapi Jayabaya ini terkenal, Bro, sampai luar negeri gitu kan. Bahkan salah satu penulis manga paling terkenal di dunia saat ini, Oda gitu loh, Oda Sensei atau kreator dari One Piece itu sendiri. Oh, penulis One Piece. Yes, itu tuh yakin banget gue dia terinspirasi dari Jayabaya. Oh, gitu. Iya, banyak sih, banyak maksudnya teori cocok loginya ya gitu ya. Terkenal di kalangan anime-anime gitu kan. Yes. Bilang bahwa ini banyak banget gitu yang ceritanya tuh mirip banget sama yang diramalin sama Jayabaya gitu. Benar. Sebegitu banyaknya gitu loh. Bahkan tokonya yang ditunggu-tunggu akan datang itu disebutnya adalah Joy Boy. Joy Boy. Joy Boy. Yang which is kalau di Jayabaya dia tuh Satria Piningit. Yes. Oh gitu. Gitu, Bre. Wih, keren ya, anjir, keren. Maksudnya, wah, ini orang bukan orang sembarangan, Pak. Even ya, ini FYI buat teman-teman, maksud gua, ini kalau dalam kepercayaan Hindu itu kan moksa itu kan mencapai kesempurnaan tertinggi kan. Yes. Nah, beliau ini meninggalnya pun dalam proses Oke. moksa. Dalam keadaan moksa ya. Dalam keadaan Which is moksa. berarti mayatnya itu tidak ditemukan ya. Ya, Dia tuh kayak seperti itulah. hilang aja, lenyap aja gitu. Hilang aja gitu. Iya, mencapai kesempurnaan tertinggi kan bertapa gitu berarti di suatu gunung atau di mana kayak gitu loh. Maksudnya sesuci itu gitu loh kalau dalam kepercayaan Hindu ya. Gitu. Oke. Gitu. Nah, apa buat kalian nih yang suka dengan tokoh-tokoh Avenger gitu ya, kalian suka Iron Man, kalian suka Spider-Man dan sebagainya, anak-anak muda, Gen Z, ya kan? Iya. Kagumi Jayabaya. Kagumi Jayabaya. Benar banget. Ini tokoh yang berasal dari sejarah loh, dan ini Yes. ya tercatat dalam sejarah gitu, men. Benar, ada. Gitu loh. Pernah hidup gitu. Nah, ini langsung aja kita masuk, Bre.
Langsung Ini masuk ya. Kita ungkapin aja beberapa ramalan Jayabaya yang paling terkenal dan ya yang sudah terjadi lah di masa sekarang gitu, Bre. Ini kayaknya lebih enak sih nih gue bacain sih, bahasa Jawanya juga gue bacain terus artinya apa gitu. Coba mungkin lo baca tapi sambil lo gunakan intonasi nada lah. Aduh nggak bisa lagi gue, Bre, gue takut salah. Coba gue. Coba. Taruh. Nah, ini kita kayak bener-bener, ini kita sama sekali nggak tahu guys, ini cara bacanya tuh seperti apa. Iya, Kalau benar. ada yang salah, Iya. we say sorry, Iya. gitu ya, we say sorry. Tapi ini kita mencoba merepresentasikan gitu loh. Iya, harap maklum ya, harap maklum teman-teman. Besuk newi sana kereta, melaku tanpa jaran. Widih. Lanjut Bre. Artinya ntar dulu, ini gue langsung artiin aja ya. Oke, langsung. Artinya itu kan tadi besok nek wis anak ono kereta melaku tanpa jaran kan. Itu kan berarti besok jika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda. Itu apa, Bre? Kereta berjalan tanpa kuda. Iya. Kereta berjalan tanpa kuda loh. Itu apa, Bre? Kereta iblis. Bukan dong. Oh bukan. Bukan ya? Bukan. Kereta kan kalau zaman dulu kan kereta kan didorong sama kuda kan, depannya gitu kan. Nah, nanti dia bilang di masa depan tuh ada kereta yang udah nggak ditarik pakai kuda. Mobil. Mobil dong. Wah anjing. Mobil. Walik nih orang. Gokil. Lanjut, Bre. Lanjut. Tanah Jawa kalungan wesi. Tuh, kalungan besi gitu kan. Jadi dibilang tanah Jawa itu berkalung besi, Bre. Kalung besi itu kalau mau gua runutin ya, kalung besi itu semacam ini, Bre. Rel kereta api, Bre. Rel kereta api. Rel kereta api. Tanah Jawa berkalung besi. Iya dong. Oke. Make sense gak? Mungkin ketika dia dikasih penglihatan dan dia tidak tahu apa Iya, namanya itu, dia iya. cuma bilang, ya udah tanah Jawa ini akan dihubungkan dengan kalung-kalung besi. Kalung-kalung ini." besi. Iya kan? Oke. Iya. Bener dong, dan kejadian sekarang. Yes. Ya kan? Nah, terus dibilang juga di situ ada, dia bilang nih, sorry bentar. Perahu melaku ing awang-awang. Perahu melaku ing awang-awang. Perahu berjalan di angkasa. Apa tuh, Bre? Perahu berjalan di angkasa. Peter Pan. Bukan dong. Summer in Neverland, bukan ya? Bukan. Oh, bukan Peter Tapi Pan. itu gampang banget. Perahu berjalan di angkasa ya pesawat terbang, Bre. Pesawat terbang. Pesawat terbang gitu. Terus dia bilang juga di sini tuh, nah ini nih yang lumayan panjang nih, gue bakal jelasinnya agak panjang nih. Di situ juga dia bilang kali ilang kedunge. Kali ilang kedunge itu maksudnya gini, dibilang tuh sungai itu kehilangan sumber airnya, Bre. Jadi kayak cadangan air dari sumber air itu mulai menipis. Makin tahun makin tipis kayak gitu. Dan itu even ya, bahkan gue sempat masa iya sih gitu. Gue heran, Bre, gitu. Masa iya sih gitu kan. Gue akhirnya riset kan, gue melakukan riset. Gue cari tahu apakah benar apa tuh namanya sumber air dunia lah bisa gue bilang itu apakah mengalami kekeringan, dan bener anjir. Bener lagi gitu. Bener ya. Dan bener ada penelitiannya. Itu dikatakan bahwa ya, ini gue dilansir dari www.dw.com. Itu dikatakan bahwa pegunungan Himalaya atau di daratan Tibet itu kan merupakan sumber air yang mengaliri sungai-sungai yang ada di Asia ya, Yes. kan? Termasuk yang di Cina, di Bangladesh, di India, bahkan even sungai Indus sekalipun itu tuh mata airnya tuh dari pegunungan Himalaya, Bre. Oke. Gitu. Nah, itu bisa dikatakan pegunungan Himalaya itu menghidupi hampir 20% populasi bumi gitu. Hal ini dikarenakan sekitar 15.000 gletser atau endapan es yang besar dan tebal di permukaan tanah yang ada di Himalaya itu menampung setidaknya 600 miliar ton es. Nah, jadi ntar dia kan cair tuh, Bre. Yes. Gletser itu. Nah, itu dia akan mengalir ke sungai. Oke. Kayak gitu loh. Dan itulah air sumber mata air yang menghidupi 20% populasi bumi ya. Bener. Nah, itu kan akhirnya mengaliri sungai-sungai yang ke sungai-sungai besar yang kayak di Indus, di India dan Pakistan. Nah, gletser ini juga mengaliri sungai Mekong yang di Cina, melewati Tibet, Tiongkok, Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Nah, itu ya. Kita berangkat dari situ dulu. Nah, terus ada penelitian nih, Bre. Penelitian membuktikan krisis iklim dan pencemaran limbah menyebabkan penurunan ketersediaan air di dataran rendah Asia dalam tempo singkat. Nah, dataran tinggi Tibet yang dikenal sebagai menara air Asia menyuplai air minum bagi hampir 2 miliar manusia. Bener dong, yang tadi kan, khususnya di Asia.
Krisis iklim yang mempercepat kepunahan Dexter diyakini akan menciptakan kelangkaan air bersih pada 2050. I Gitu. see. Nah, ini juga diperkuat juga dengan beberapa kelompok saintis dari Universitas Penn State, Universitas Texas di Amerika, dan Universitas Tsinghua, Cina, menemukan eskalasi krisis iklim dalam 1 dekade terakhir mempercepat kepunahan cadangan air permukaan mencapai 15,8 gigaton per tahun di Anjir. sejumlah wilayah di dataran tinggi Tibet. Nah, berdasarkan skenario moderat tersebut, ilmuwan memprediksi nih, Bre, dataran tinggi Tibet dan Himalaya akan kehilangan 230 gigaton cadangan air pada pertengahan abad ke-21. Tuh. Jadi pertengahan abad 21 tuh ya 2050. Jadi jangan heran gitu loh nantinya di 2050 krisis air bersih. Oke, dan itu udah diramalkan lah ya. Udah diramalin Oleh loh, Jayabaya. bayangin, gila loh. Gila, Wah, gila, gila nih orang. Siapa ini Jayabaya nih? Iya kan? Gila. Sebenarnya puisinya simpel ya, Bre. Hmm. Cuman ketika kita menyelam, anjir iya lagi gitu loh. Bener. Iya gak sih? Cuma kalau itu kan terlalu general gitu ya. Yes. Itu terlalu general, maksud gua Masih bisa banyak. Oke, benar. maksud gua ada nggak kayak let's say we talk about Jayabaya ini berbicara terkait Nusantara itu sendiri. Yes. Sudah ada belum ya? Oh, Sungai-sungai di Nusantara ini yang kering. Waduh, kalau untuk itu gua kurang tahu sih, Bre. Kalau untuk Oke. sungai-sungai di Indonesia, gua nggak riset sampai ke situ. Tapi gua rasa, maksud gua gini, sumber air Asia-nya aja kita ngomong ke situ deh, gitu loh. Which is kita Indonesia kan juga bagian dari Asia gitu. Walaupun Oke. memang sungainya mereka nggak melewati sini gitu kan. Lah ini Himalayanya aja habis cadangan air, gimana di Indonesia? Gua rasa iya sih pasti gitu loh. Oke, mungkin buat teman-teman nih ya, teman ngopi yang udah research juga terkait ramalan Jayabaya ini dan menemukan satu fakta tambahan, please comment below. Please comment. Ya, mungkin teman-teman juga nemuin beberapa evidence gitu ya, bisa dibilang sungai-sungai yang kering gitu di Iya. Indonesia gitu. Tapi iya sih beberapa pun, even ya Sungai Kapuas aja tuh juga pas pernah gue riset juga setiap tahun tuh turun, Bre, ininya. Oke. Apa sih namanya? Ketinggian airnya. Ketinggian airnya. Ketinggian airnya turun. Kapuas yang di Kalimantan tuh berarti. Iya, Kapuas yang Kalimantan kayak gitu. Oke. Lanjut, Bre. Ya, lanjut terus ada salah satu Ini masih ada nih. apa tuh? Iya, dibilang tuh katanya King Joyoboyo pasar ilang kumandangnya katanya. Jadi apa tuh, pasar tuh udah kehilangan kumandangnya gitu loh, udah kehilangan keramaiannya gitu loh. Orang-orang tuh udah nggak belanja lagi ke pasar tradisional. Shopee, Tokopedia. Anjir, bener Online lagi. shop. Bener lagi. Bangke. Bener ya. Dan dia juga bilang ini kan di masa depan kan. Iya, iya, Bener gitu loh. Maksudnya orang udah ya zaman sekarang gitu loh. Mana ada yang belanja di pasar, ada gitu. Cuman maksudnya udah nggak banyak gitu loh. Ini jangan-jangan Jayabaya ini Ditambah lagi ini, Bre. Semenjak Covid ya nggak sih? iya. Iya kan? Yes. Ya, orang belanja lewat online. Sekarang lu mau pesen buah dan sayur lu bisa pakai Astro. Mm-mm. Astro masuk iklan. Astro GrabFood. masuk. Iya, GrabFood. GrabMart. GrabMart ya kan? Masuk, GrabMart. Bener. Gomart ya kan? Gomart, Iya. jangan cuma iklanin Raffi Ahmad. Iya. Gitu, Bre. Jadi Oke. pasar tuh kan tingkat daya beli masyarakat di pasar tradisional menurun gitu kan. Gitu ya. Sorry, Orang pada- mungkin kalau kita bilang di zaman sekarang tuh kayak apaan sih? Itu kan udah terprediksi. Iya. Iya. Kalau lu hidup di zaman sekarang dan lu ngomong ini di tahun 2010, 2015, gua nggak akan heran. Iyalah, jelas. Tapi ini orang yang ngomong di tahun 1100, Bos. 1100 ya. Ini udah 1000 tahun loh. Lewat malah ya. Yes, dan lu bisa ngomong seperti itu, lu bisa ngebuat tulisan seperti itu. Wah, Apa sudah sewajarnya kita heran? heran lah jelas. Sudah sewajarnya. Gitu loh, maksudnya nggak masuk akal aja gitu ya kalau mau dimasuk-masukin gitu ya. Nah, terus juga dia bilang di situ jaran doyan mangan sambel katanya. Jadi kalau jaran itu kan kuda. Kuda makan sambel, Bre, katanya. Nah, ini Oke. lucu sih, ini lebih lucu sih. Maksud gua kuda makan sambel tuh apa, Bre? Kalau tadi kan dibilang kalau apa namanya tuh maksudnya kereta tanpa kuda kan katanya kan. Itu kan mobil kan. Lah kalau jaran mangan sambel tuh apa, Bre? Iya, kuda makan sambal kan. Iya. Kalau artinya kuda makan sambal itu impossible thing sih. Impossible kan? Iya. Iya. Ya cuman kan itu makanya lebih ke Perumpamaan, perumpamaan iya, gitu loh. perumpamaan. Ketika kita harafiahkan apa ya kira-kira gitu loh. Kan kalau tadi misalnya tuh kereta
udah nggak pakai kuda gitu kan. Lah kalau kuda tuh nggak makan kuda suka sambel, ya itu supirnya, Bre. Oke. Paham nggak lo? Iya. Manusia yang akan jadi penarik kendaraan gitu, seperti kuda Oke. gitu loh. Ya yang makan sambal siapa? Supirnya kan. Benar. Lucu sih gitu. Nah itu tuh beberapa bisa dibilang beberapa syair lah gitu. Beberapa syair Jayabaya yang dicocok slogiin nih. Bener, kayak Oke. gitu. Dan juga beberapa syair juga yang dia tulisin di situ juga akhirnya dia memprediksi nih, Bre, suatu nanti juga ketika di masa depan tuh akan ada suatu zaman, Bre. Nah, suatu zaman itu dipercaya itu tuh sebagai pertanda zaman Jayabaya gitu loh. Kedatangan zaman Jayabaya yang sudah dekat gitu, atau yang si beliau maksud itu adalah zaman carut marut gitu. Oke. Zaman carut marut, zaman semuanya tuh kebolak-balik aja gitu loh. Udah nggak masuk akal gitu loh. Yang dikenal dengan istilah kiamat kubro. Kiamat kubro. Kiamat kubro gitu. Yang diramalin juga sama Jayabaya. Nah, sebenarnya isinya tuh dia lebih kepada ngegambarin situasi kondisi masyarakat ketika itu. Di zaman kiamat kubro ini gitu. Ya salah satunya yang kita coba ungkapin di sini adalah nggak usah semua lah ya kayaknya ya. Ini salah satunya misalnya ala gimana sih bacanya, Bre? Umah ala soyo dipujo. Oh, oke. Tuh maksudnya tuh rumah maksiat makin dipuji. Oh, benar. Ya. Terus ada wong wadon lacur ing endi-endi. Endi ya. Ya, banyak perempuan lacur di mana-mana. Benar. Akeh laknat. Iya. Banyak kutukan. Banyak kutukan ini udah terjadi banget banyak kutukannya. Kayak Gimana lu main Mobile Legend gitu kan? Oh, iya bener. Lu Bangsat gitu iya. ya. Lu misal melakukan kesalahan sedikit, wah bangsat. Bangsat lo. Nyokap lu gini-gini, bokap lu gini gitu. Iya. Wah, itu bener-bener Kutuk-kutuk ya. iya, kutuk-kutukan tuh keluar tuh. Oh, benar. Bener. Ini bisa jadi dia juga Jayabaya bisa jadi ngeliat ke masa depan dan dia ngeliat nih bocah pada main Mobile Legend gitu. Wah, gila bahasanya serem juga. Dia ngeliat divisinya itu bocil ML ya. Bocil ML sama kayaknya tuh. bocil PUBG ya. Oh. FF ya. FF. Oh, bocil FF. Bocil FF. Iya. Enggak, FF bagus. FF bagus. FF bagus. Iya, bagus masuk. Terus akeh pengkhianat. Banyak pengkhianat. Bener. Bumi makin ciut, sejengkal tanah diberi pajak. Bener lagi anjing. Bener lah. Bener. Sekarang apa-apa pajak, Bro. Tapi apakah mungkin di zaman itu udah mengenal sistem pajak belum sih sebenarnya? Harusnya Tanah udah Jawa. sih. Berarti kan bayar pajaknya ke ini dong, ke King dong. Iya, ke pemerintahan. Benar kan? Bener. Ke King ini kan, kayak gitu. Cuma mungkin pajaknya tidak sebesar sekarang ya. Oh. Sekarang kan lu udah nggak masuk akal lu memang. mau transaksi ada PPN 11%. Iya. Vendor kena lagi, PPh 2%. Iya. Pajak penghasilan kena lagi. Pajak penghasilan, gajian, gila PT lu aja udah kena, lu juga kena. Kena terus. Apa pajak? Nggak apa. Pajak. Yang penting pemerintah kaya. Dan Indonesia bisa maju. Iya. Indonesia maju, rakyatnya Alah. Maju juga ya. Maju juga ya. Gua nggak pengen ngomong tapi gimana gitu. hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Kaisang nikah. Hari ini ya? Hari ini. Iya. Lanjut ya. Mm-mm. Wong utana ake sing dadi. Penjudi banyak yang merajalela. Waduh. Ini ngomongin slot nggak sih? Slot. Woi admin slot. Tobat. ya? Bener ya? Tobat admin Bener slot. ya? Kok bisa ya? Iya. Iya, kalau orang zaman dulu kan judi itu ya lotre atau di mana tidak semua orang bisa main judi gitu ya. Sekarang like everyone can play. Iya, everyone can play gitu. Yes. Langsung dari handphonenya gitu. Langsung dari handphonenya. Ake barang kang horom. Iya, banyak Barang haram. Ake anak kang horom. Banyak anak haram. Bener. Banyak perempuan mengenakan pakaian laki-laki. Ya. Udah terjadi lagi ya. Bener. Sekarang Udah aja kejadian. sekarang aja tuh banyak orang yang ngomong kayak ya your style defines you, dan ketika perempuan pakai baju laki ataupun laki pakai baju perempuan it's fine. It's fine ya, feminist. Yeah. Because Ya, which is it's it part fine. of the style. Iya, which is it fine juga gitu loh. Ngeri diserang feminis, Bre. Iya. Udah, jangan. Lanjut. Ngeri ntar ada Mama Asep lagi. Lanjut. Lanjut. Wong wadon ngelamar wong lanang. Perempuan ngelamar laki-laki. Emang ada ya, Bre? Oh, kalau Gua aja ini nggak tahu deh. Kalau ini ada sih. Oh, ada. Ada banyak. Jadi perempuan yang ngelamar laki-laki duluan? Ada, kan ada yang lakinya juga dibeli ada. Oh. Itu kayak ada salah satu suku tertentu lah. Adat. Iya. Lebih ke adat ya.
Ya cuman maksudnya zaman sekarang juga cewek nembak cowok sih Pak emang. Iya, udah banyak juga sih. Iya. Banyak cewek yang agresif zaman sekarang. Oh sih. iya. Iya, Jadi apalagi- kebalik kan? Bener-bener apalagi kayak cowok-cowok gantengnya gitu kan. Oh. Banyak aja tuh cewek-cewek pada agresif tuh. Benar. Iya. Tuh. Lanjut ya, wong lanang ngasura derajatnya dewe. Nah, Laki-laki menghina derajatnya sendiri. Nah ini contoh kaum laki-laki Gen Z yang joget TikTok, woi bangsat. Bro laki bos, joget TikTok. tapi bener Bre, sorry ya. Nih kalau kita ngomong ranahnya TikTok ya Bre. Orang yang nerima apa tuh? Koin-koin tuh. Yang disawet. Ya koin-koin lah ya. Man, that's happen man. Ya. Ya kan, maksud gue sampai sorry ya, gue bukannya ini itu bagus nggak apa-apa. Orang gitu. pagi-pagi mandi lumpur. Iya, mandi gitu loh maksud gua. lumpur, brother, mandi lumpur. Gimana ya gue ngomongnya ya? Where is your dignity gitu loh men. Ya nggak sih men? Iya. Men, lu laki men. Biar aku kasih tahu ya. Anjing. Gitu loh maksud gue. Ya laki-laki hilang derajatnya as a orang terhormat. Benar gak men? Ya. Gitu loh. Gila. Gue udah nggak tahu lagi siapa yang harus diucapkan gitu ya. Ketika ada biar aku kasih tahu ya. Terus ada lagi mandi lumpur segala macam, woi bos. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu bertanya. Bangsat, gue kesel banget bangsat, kesel gue anjing. Kok ada orang bilang lu itu lucu ya? Lucu di mana deh, gue nggak ngerti gue. Sumpah dah. Iya mungkin itulah hiburan zaman sekarang ya. Ketika Iya. melihat sesuatu yang aneh. Sesuatu yang hina lebih tepatnya bre. Hina, bener. Jadi orang tuh seneng ya, jadi hiburan ya kalau ngeliat orang terhina ya. Anjing, sefakap itu gitu society bre, gitu loh. Terus apa lagi tuh bre? Lanjut ya, akeh wong kaliren lan wudo. Banyak orang lapar dan telanjang. Benar, kejadian. Oke. Mm-mm. Wong wadon ilang kawaringane, wong lanang ilang prawirane. Banyak perempuan hilang rasa malunya dan banyak laki-laki hilang kehormatannya. Alias seks bebas. Yes, benar. Ya benar-benar. Karena gue sebagai salah satu penganut paham free sex. Bangsat. Lanjut bre. Terus kan juga dikatakan tuh ya. Jadi salah satu ini yang bisa gue highlight ya di beberapa syairnya. Dia juga akan bilang bahwa di masa depan tuh bukan hanya di masa depan mungkin, tapi maksudnya korupsi. Ya memang ini udah ada dari zaman dulu gitu. Cuman di zaman masa depan itu yang which is adalah zaman sekarang, itu praktik korupsi itu udah merajalela bre. Di mana-mana gitu. Oke. Gua nggak ngomong Indonesia ya. Nggak ada di Indonesia mah nggak ada. Indonesia tuh bersih semua. Bersih. Hormat para pejabat. Iya. Bekerja untuk rakyat. Bener. Rakyat yang mana? Enggak. Pokoknya di Indonesia nggak ada. Nggak ada. Nih kita ngomong di Kazakhstan. Kita lagi ngomongin itu. Jadi di kitab Jangka Jayabaya tuh memprediksi akan terjadi praktik korupsi di Kazakhstan. Kazakhstan ya. Gitu. Nah, dia bilang tuh di situ akeh janji ora ditetepi, akeh wong langgar sumpahe dewe, gitu katanya. Jadi artinya banyak nih pejabat tuh melanggar janji dan sumpah jabatannya sendiri yang diartikan untuk para pejabat yang banyak dilanggar gitu loh, sumpah pejabat gitu. Misalnya contoh hakim berkhianat gitu. Jadi dia dibayar nih bre, disogok, hakim Oke. disogok. Ada kasus, disogok, bebas. Wow gitu. Nah, terus pejabat korupsi ya udah banyak gitu di Kazakhstan ya. Terus haus akan kekuasaan, ya kan? Dan melanggar sumpah-sumpah jabatannya gitu. Oke, itu udah biasa lah, itu Iya, udah terjadi. iya. Semua itu sudah terjadi. Betul. Lanjut bre, apalagi Lanjut. nih kira-kira yang akan datang di masa depan? Terus juga dia bilang di situ yaitu adalah pesugihan tuh jadi tren, bre. Pesugihan jadi tren. Iya, jadi tren. Oke, gua dapat meaningnya nih. Apa tuh? Meaning ini secara harfiah bukan lagi kalau di tahun kita ya. Iya. Di tahun kita ini bukan lagi pesugihan yang lo harus datang ke dukun, bro. Tapi pesugihan lo main kripto. Oh. Bukan cryptocurrency sih ya, tapi Iya, lebih iya. tepatnya yang kasus si siapa tuh? Indra Kents. Sama Doni Salamanan. Trading. Binomo. Yes. Gimana bisa jadi pesugihan? Pesugihannya ke arah situ, Bre. Nggak ngerti gua. Karena gini, Heeh. kalau gue juga boyo gitu, ketika Iya, gue iya. belum tahu teknologi, gue datang ke masa depan, gue ngeliat itu, waduh, apaan tuh? Kok orang-orang pada cuma mengandalkan online dan bisa dapat duit, gitu loh. Dia- orang-orang dan itu lain- jadi pesugihan tahun 2022, men. Oh, oke. Jadi Ngerti yang nggak lu? di sini pesugihan tanda kutip ya. Yes, instan. Oke. Hasil yang instan gitu loh. Iya. Orang-orang tergila-gila nih dengan hal itu.
Karena kenapa? Mereka males, bre. Mereka nggak mau yang ngumpulin hal-hal dari hal-hal kecil gitu loh. Iya, maksudnya nggak mau. Ya, manusia kan bekerja keras dong, Yes. benar gak? Untuk mencapai sesuatu itu. Tapi semua tuh jadi instan gitu. Orang pengen instan. Dan bener banget lagi, bre, dia bilang gini tuh. Bahasa Jawanya ya, dia bilang, akeh wong nyambut gawe apik-apik pada kerasa isin. Luwih utama ngapusi. Tuh. Banyak orang bekerja baik-baik akan merasa malu. Oke. Lebih utama mereka lebih suka menipu, katanya gitu. Tuh. Trading anjing. Afiliator binomo, tobat, woi. Tobat, Indra Kents, Doni Salamanan dan sebagainya. Dan orang-orang yang merasa tertipu, Iya, jangan minta duit kalian balik. Iya. Itu kan akibat kalian juga main judi. Iya, bener. Terus kalian sudah melakukan pesugihan online. Bener. Lu salah lu sendiri, mana ada yang instan, bre, Mana gitu. ada instan. Bener. Aduh. Terus dibilang di situ juga gue tambahin ya, bre. Wegah nyambut gawe kepenak ngumbar nafsu angkara murka, katanya. Jadi nanti di masa depan dia bilang banyak yang malas bekerja tapi pengennya kaya gitu loh. Oke. Kan emang Kejadian. Konten creator TikTok. Iya. Kita lah salah satunya. Kita dari kemarin pengen kita terkenal kayak biar cepet kaya biar gitu cepet kan. kaya instan. Aduh, bener nih. kan? Emang bener nih Joyoboyo nih. Gila, Terus juga mencari pesugihan, tumbal banyak orang mengumbar nafsu, angkara murka dan memperbesar perbuatan durhaka. Nih, banyak yang gua highlight ya. Hmm. Banyak yang malas bekerja tapi pengen kaya, mencari pesugihan tumbal. Ya. Ini udah jelas, Bro. Ini udah jelas kalau gua tuh arahnya ya ke teknologi zaman sekarang gitu, Ya. ke trading sampah lah. Trading sampah. Kayak binomo dan sebagainya. Jadi orang tuh pengen hasil instan. Iya. Jadi dia kan maksudnya kemakan ini nggak sih, bro? Kemakan omongan juga nggak sih maksudnya? Kemakan iklan juga kan? Yes. Sebenarnya kan. Ini hasilnya loh, Iya. karena saya begini makanya saya Padahal yang iklanin ngekos. miskin juga ya kan? Ngekos di Bali. Iya makanya. Iya kan? Iya. Gila, Parah kacau gila. nih, emang Jayabaya jago anjir. Gitu loh. GG nih orang. Sumpah dah. GWP ya. GG. Gile. Terus juga tuh di situ dibilang juga, bre, katanya ada zaman kala tirto atau zaman air. Jadi dia juga ngeramalin bahwa memprediksi tanah Jawa tuh akan sering terjadi banjir nantinya di masa depan. Gitu. Kalau ini mungkin dia bisa menerka-nerka aja nih, karena mungkin dari zaman dulu Iya. sering terjadi banjir juga ya. Iya, udah karena sering. kan letak Jawa ini, bro, yang rendah gitu kan. Benar-benar. Jadi ketinggian tanahnya Jawa tuh lebih rendah. Bukan lebih rendah, maksudnya dekat banget sama ketinggian air gitu. Iya, dekat sama laut lah ya. Dekat sama ketinggian laut. Air ya. Dan kalau misalnya naik pasang dikit tuh laut kan otomatis meluap tuh sungai kan. Ya udah banjir gitu. Gitu sih. Dan memang kalau mau ngomong geografisnya Indonesia sebenarnya riskan sih, bre, maksudnya. Apa sih bahasa lebih tepatnya? Ringkih gitu loh. Buat kena bencana gitu loh. Gitu. Lanjut, bre. Terus Oke, nah ini nih. Ini ramalan Jayabaya yang paling tersohor di negeri ini ya. yes, Di benar. negeri ini gitu loh. Iya. Ini ada Noto Nogoro. Noto Nogoro. Iya, sorry. Noto Itu Nogoro. gua terbiasa Bahasa mengucapkannya Inggris. dengan accent English ya. English. Dengan English accent gitu. Kalau Inggris di mana? Noto Nogoro. Oh iya, benar. Nah iya benar. Noto Nogoro. Heeh. Nah, ini merujuk pada nama-nama pemimpin bangsa Nusantara ini, bro. How come, bre? Ntar dulu, gue mau jelasin nih. Katanya kan di situ, jadi Notonogoro ini adalah merujuk pada gini. Salah satu ramalan Jayabaya yang paling tersohor adalah soal para pemimpin negeri ini. Nah, ramalan Jayabaya menyebut bahwa pemimpin Indonesia yang berarti presiden tuh sama dengan Notonogoro. Iya. Nah, yang gue tangkap di situ presiden adalah Notonegara. Iya benar sih. Ya terus apa, bre? Enggak, jadi gini. Heeh. Notonegoro itu sebenarnya nama belakang, bro. Kalau kita kaitkan dengan cocok sogi ya, kita sambung-sambungkan nih sehingga Iya, hal yang iya. tidak nyambung menjadi nyambung. Benar. Gitu kan? No itu adalah nama Bung Karno. No. Nama belakangnya. Yes. Nama belakang. Oh, anjing. Nama belakang To Soeharto. Anjing. Bener lagi. Iya kan? Bener lagi. Terus. No lagi Hah? Yudhoyono. Dia anjing bener ya? SBY. Iya anjing bener ya? Iya kan? Kok bisa ya? Nah, cuma nih gitu. Habibie, Abdurrahman Wahid sama Gus Dur nih. Abdurrahman Wahid itu Gus Dur. Iya.
dan Megawati ini tidak masuk dalam hitungan. Oh, hitungan yang tadi Notono Goro itu nggak masuk. Karena kayaknya mereka tuh memimpin nggak nyampe 5 tahun ya kayak Nggak mereka. nyampe 5 tahun, oke. Iya, apalagi Oh, kayak oke. Habibie itu cuma gantiin Pak Harto. Iya kan, bentar Gus Dur doang juga kan. cuma sebentar, habis itu digantiin oleh Megawati yang cuma sebentar gitu kan. Ya, nggak masuk Baru hitungan ya lanjut lagi yang apa namanya no terakhir itu ya selain Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah penerusnya yang kita kenal. Jokowi ini punya nama Joko Widodo Mulyono. Oh, Nama kecilnya. nama kecilnya. Iya, nama kecilnya Jokowi. Pak Jokowi ini nama kecilnya Mulyono gitu. Mulyono. Ini nih, jadi gue juga ketemu satu artikel nih, Bre. Itu menurut ini penulis buku ya, Albertine Endah, dalam bukunya yang berjudul Jokowi Menuju Cahaya. Itu Jokowi ngomong gini, saya terlahir dengan nama Mulyono, tapi nama itu tak terlalu lama saya miliki karena orang tua saya segera mencarikan nama baru ketika saya berulang kali sakit, kata Jokowi dalam buku tersebut. Katanya. Ya udah. Gitu, Bre. Gitu. Oh, jadi masih banyak lagi nih ya yang belum nih, berarti kan Notono kan baru sampai Notono. Yes. Goronya belum tuh. Belum. Iya. Bisa jadi goronya itu Siapa, Bre? Kalau mau melihat di 2024 nanti nih, Bre. oke. Siapa tuh, Bre? Langsung gua kasih spill ya. Enggak, serius nih, beneran Jadi ada. highlight ada loh. Serius? Ada. Ada dong. Anjing, siapa dong? Gua highlight ya. Iya, siapa? Ganjar Pranowo. Enggak dong, dong. Ganjar Pranowo, GO. Oh iya, tapi kan nggak belakangnya dong. No, tapi ini ya inilah Iya, benar-benar sih. Inilah uniknya Jayabaya dan Cocok Logi, Bre. Iya sih. Tapi kalau Inilah. mau ke situ iya bener GO. GO. Ada lagi nggak yang beneran nama belakang kira-kira? Ganjar Pranowo aja, Prabowo Subianto paling. Tapi itu kan To. Oh iya, udah harusnya kan Go ya, harusnya Go ya. Nggak ada ya, Bre. Tapi kayaknya dia doang sih yang Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ya. Ganjar Pranowo. Oke. Ini kita sepil duluan berarti. Kita spill. Lo harus berterima kasih kalau memang ternyata terbukti nih. Lo harus ini kalau memang terbukti ya. Ramalan 2024 kita juga nih ya. Lu bakal dengerin ini lagi Iya. dan kejadian. Subscriber kita harus di angka minimal 10 juta lah. Benar. Serius benar. lo. Benar. Gila lo, kita udah seintelek apa gitu. Dan gini, Bre. Ntar kalau ada konten-konten kreator ngambil ini, berarti nyontek ya? Nyontek. Berarti nyontek ya? Ganjar Pranowo. Oh iya, oke. Gila, menarik juga nih ya. Notonegoro, oke. Lanjut, Bre. Lanjut ya. Nah, nih kan jadi ceritanya di situ juga pernah Jayabaya membahas tentang gini, dia bilang tuh akan ada kulit kuning yang melepaskan Indonesia dari kekejaman kulit putih. Oke. Nah, gitu. Nah, jadi masyarakat Jawa itu kan mempercayai, Bre, suatu ramalan yang ada di dalam Jangka Jayabaya ini yang mengatakan gini, akan ada orang-orang kate katanya. Orang kate itu kan pendek gitu loh. Iya. Terus berkulit kuning yang akan melepaskan pendudukan Indonesia dari kekejaman bangsa kulit putih Belanda. Nah, mereka percaya orang kate itulah para tentara Jepang, Bre. Yes. Gitu. Jadi kalau orang kulit putih kan Belanda tuh. Orang kulit kuningnya yang pendek-pendek ya orang Jepang. Yes. Gitu. Nah, salah satunya nih, Bre. Gue cari. Ada lagi, anjir. Ada. Nih. Dilansir dari salah satu media berita nih ya. Nih gue ceritain. Jadi ada satu orang namanya Sakari Ono, Bre. Oke. Sakari Ono ini adalah seorang perwira Jepang yang bertugas pada masa 1943 sampai awal 1945. Nah, selama bertugas di Indonesia nih, Ono tuh kayak lebih banyak kecewa melihat sikap para tentara Jepang, Bre. Oke. Gitu. Nah, terus pada akhir tahun 1945, Ono memutuskan untuk melarikan diri dari militer Jepang dan bergabung dengan tentara Indonesia. Gitu. Nah, Ono pun mengubah namanya menjadi Shigeru. Sehingga para veteran Jepang mengenalnya sebagai Rahmat Shigeru Ono. Gitu. Pada masa Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949 dia berjuang bersama para pemuda Indonesia dan kemudian menjadi anggota pasukan gerilya istimewa atau PGI, salah satu pasukan elit Republik Indonesia yang dibentuk pada Juli 1948 dan bermarkas di Wilingi, Kabupaten Blitar. Nah, dia kesehariannya dia melatih para personel muda dan memimpin gerilyawan Indonesia berperang melawan Belanda, Bre. Gitu. Nah, Rahmat Ono ini adalah tentara Jepang terakhir yang memihak Republik Indonesia dengan julukan The Last Samurai. Oh, Keren ya? Samurai terakhir, anjing, keren banget.
Nah, samurai terakhir ini wafat di usia 95 tahun di ruang ICU Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang pada hari Senin 25 Agustus 2014. Ini baru ya? 2014 gitu. Nggak jauh lah berarti. Nggak jauh lah. Udah milenial lah. Ya maksudnya tua juga loh, 95 tahun loh meninggal loh. Terus Rahmat Shigeru Ono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Batu, meninggal dengan gelar penghargaan Bintang Veteran dan Bintang Gerilya yang diterimanya dari Presiden Soekarno. Respect ya. Gue merinding aja. Respect untuk Bapak Sakaryono atau dikenal dengan Pak Rahmat. Yes, pada Rahmat Shigeru. tahun 1998 nih bre dia. Nah ini dia dikenal sebagai sosok veteran perang 45 asal Jepang dengan pangkat mayor Purnawirawan. Gila, keren. Respect. Angkat topi nih. Angkat topi, Hats angkat off. topi. Rest in peace, The Last Samurai. Gila, keren. Shigeru Ono ya, keren. Nah, ini nih bre. Ini dia nih punchline-nya nih bre. Punchline-nya nih ya. Punchline-nya nih. Ini yang ramai di TikTok nih bro. Ini ramai banget di TikTok adalah Kaisang nikah. Bukan dong. Bukan. Tapi rame ya. Rame juga. Rame juga. Cuman yang paling sekarang tuh yang bikin takut sebenarnya sih bre. Maksudnya kan gempa di mana-mana gitu kan. Ya ini dibilang bahwa Joyoboyo tuh ngeramalin Pulau Jawa di masa depan tuh akan terpecah menjadi 2 gitu. Oke. Nah ini tuh sebenarnya kalau gua mau telisik ya, itu ada dua teori sih sebenarnya yang bilang kayak gitu. Nah di kitab Bait ke-164 Sang Raja atau Raja Joyoboyo mengatakan bahwa suatu saat Pulau Jawa itu akan terpotong menjadi 2. Nah ini nih ramalan yang belum terjadi gitu loh bre. Maksudnya ngeri lah. Ya ngeri lah anjrit maksudnya. Ngeri bro. Iya lah. Karena kalau terpecah jadi 2, itu kan pasti memisahkan tuh air bre. Ya kan seperti Pulau Jawa dan Sumatera lah. Betul. Ya gitu kan. Itu misalkan air berarti ketika air itu bisa memisahkan dataran. Apa yang bisa menyebabkan itu tsunami bro? Tsunami, anjrit, itu udah ngeri banget sih. Gue sih nggak bayang ya kalau Jawa tuh ditimpa tsunami karena Jawa kan rendah ya. Hancur bos. Iya. Gila sih itu. Hancur, tenggelam pak. Tenggelam men. Nah itu kan memang banyak prediksi juga beberapa ilmuwan lah ya, beberapa ilmuwan tuh tahun 2019 bilang ya Jawa tuh bakal tenggelam 2022 2023. Anjing ngeri pak, ngeri loh gitu. Tapi ya maksudnya gue kalau mau disambung-sambungin ya, gue jadi ngerti lagi kenapa Soekarno tuh pengennya ibu kota Indonesia tuh nggak di Jawa. Oke. Jadi dulu tahun 1950 tuh RIS Republik Indonesia Serikat, si Soekarno tuh pernah ngeluarin suatu kayak mandate gitu, mandate from presiden gitu, mengatakan bahwa kayaknya ibu kota tuh lebih baik diletakin di Kalimantan aja deh gitu. Dipindah ya berarti ya? Bukan dipindah sih bre, lebih tepatnya awal ketika setelah merdeka, dia emang awal-awal tuh memang suges tuh buat Kalimantan aja gitu. Cuman berhubung ketika itu ikut parlemennya di Jawa gitu, ya pengennya pada di Jawa gitu. Dan memang yang udah dibangun kan Jawa pada saat itu kan. Oleh bangsa Belanda kan. Pembangunan memang udah running duluan di Jawa sebenarnya. Cuman mungkin kalau mau kita ngelihat dari sekarang ya, dan banyak penelitian dan ramalan-ramalan juga mengatakan bahwa kayak Jawa tuh nggak cocok gitu loh untuk ininya, letak geografisnya gitu loh. Oke. Maksudnya gini bre, kalau mau ngomong dari jadi gini, patahan Indo-Australia itu melewati Sumatera, Jawa, terus melingkar ke Maluku bre. Oke. Nah itu adalah patahan yang sering terjadi lempengan-lempengan gempa bumi gitu loh bre. Lempengan bumi yang sering bergesekan dan menimbulkan gempa bumi dan erupsi gunung vulkanik. I see. Jadi jangan heran gitu ya, maksudnya di Jawa tuh banyak banget gunung aktif pak gitu loh. Jadi Kalimantan mah aman lah ya. Kalimantan aman gitu. Ya oke lah, katakanlah Kalimantan banjir gitu. Iya benar emang banjir gitu. Cuman sana mah nggak ada gunung aktif tuh nggak ada gitu loh. Karena emang nggak dilewatin sama patahan Indo-Australia ini aja gitu loh. Jadi yang emang aman tuh Kalimantan sama Papua gitu. Mungkin karena pertimbangan itu sih beliau Soekarno gitu loh. Atau mungkin dia juga sudah membaca buku-buku Sanskerta tuh. Bisa jadi. Jadi dia kayak wah, ini bakalan terjadi sesuatu. Tapi Doi kan emang iya. Pak. Klinik kan, banget kan Doi. Dia ngambil Pancasila aja tuh kan dari kitab ini kan. Dari bacaan-bacaan Majapahit kan. Iya. Emang Doi kalau mau dibilang kejawen juga kan? Iya. Maksudnya orang Jogja nggak sih? Jawa Jawa Timur dia. Jawa lah ya. Jawa Timur. Oke. Nah, ini salah satu teori ya, Bre. Sebenarnya kan ada dua teori. Teorinya yang pertama tuh kalau gue bilang
Ini antara si Jayabaya nih ngeramalin suatu apa tuh namanya, yang dibilang Jawa itu patah menjadi dua. Ini antara dua nih. Apakah si Jawa ini patah jadi dua yang dimaksud tadinya kan gini, Sumatera sama Jawa itu kan nyambung. Nyatu, iya. Nah, terus patah kan jadi dua kan? Benar. Jadi Sumatera sama Jawa gitu. Iya. Apakah begitu sama emang beneran patah gitu? Sorry, itu patahnya kan gara-gara ini kan, Krakatau itu kan? Bener. Letusan Krakatau yang tahun berapa sih? 1800. 1800-an kan? 1800. Wah, itu letusan tergila di dunia sih. Yang menyebabkan seluruh dunia tuh jadi gelap. Iya. Abu vulkanik ya, men? Wah, anjing itu mah. Gila itu. Maksud gue gini loh. Apa sih namanya tuh? Bukan peneliti, penulis Yunani itu nyatet, Bre. Iyalah. Oh, Iya. Abunya tuh sampai Yunani, Pak. Bayangin loh, gila. Sedahsyat itu ya letusannya ya. Gila loh. Nah, ini salah satu teori lah ya, bisa gue bilang nih teori yang diungkapkan juga nih, yang mengafirmasi kebenaran dari apa tuh namanya, ramalan Jayabaya ini, yang mengatakan bahwa Jawa dan Sumatera itu kan terpisah gitu kan. Nah, itu juga dicatat bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Profesor Arisio Santos, itu mengatakan, dia ini seorang ini ya, Bre, fisikawan nuklir dan ahli geologi. Dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, disebutkan Atlantis adalah negeri tropis yang berlimpah mineral dan kekayaan hayatinya. Nah, Profesor Arisio mengatakan bahwa Atlantis itu dulunya berada di wilayah Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Brunei, Bre. Jadi kesatuan itu kan kita tahu itu kan zaman dulu Nusantara, Bre. Nah, itu profesor ini tuh mengatakan bahwa Atlantis itu ya Indonesia gitu loh. Nah, gitu. Namun segala kemewahan itu lenyap tersapu bencana banjir air bah maha besar yang memisahkan Jawa dari Sumatera gitu. Jadi mungkin apa letaknya di antara Jawa dan Sumatera itu gitu, terus kerendam gitu, nggak tahu lah gitu kan. Menenggelamkan lebih dari separuh wilayah Nusantara. Kejadian itu diperkirakan pada 11.600 tahun yang lalu gitu katanya. Nah, mungkin bentuknya benua kali, Bre. Cuman dataran doang gitu Nusantara. Nah, terus pada pecah semua ya. Pecah kan karena air kan? Iya. Jadi kerendam yang dataran rendahnya tuh kerendam gitu loh. Sorry, tapi ini kan Jawa, ini kalau dari referensi yang lu baca kan berarti Jawa dan Sumatera itu dipisahkan pada 11.600 tahun yang lalu ya? Yes. Cuma kalau menurut penelitian lain kan ini kalau Jawa dan Sumatera tuh sebenarnya baru terpisah. Ya memang yang di tahun 1800 kan? Itu iya. Ya makanya ini kalau ini gue mau bilang bahwa apakah gitu loh, maksudnya apakah Nusantara ini adalah Atlantis gitu loh. Ini berbeda ya, ini berbeda gitu. Nah, kalau mau ngomong kejadian diperkirakan pada 11.600 tahun yang lalu, itu juga ada satu erupsi vulkanik lagi, Bre, yang maha dahsyat. Dan ini terkenal anjir. Bahkan jadi itu tuh jadi suatu titik gitu di mana ada peradaban baru gitu ya. Itu titik pertamanya Danau Toba anjir. Jadi Danau Toba juga itu erupsi vulkaniknya luar biasa loh. Jadi yang menyebabkan Danau Toba itu terjadi? Gimana? Iya benar dong. Iya, yang membentuk Danau Toba itu kan? Iya benar. Itu dulunya karena terjadi erupsi vulkanik yang begitu luar biasa gitu loh. Bahkan ya gitulah, abu vulkaniknya tuh sampai ke luar negeri gitu loh. Abu-abu kayak gitu. Nah, terus juga penelitian Prof Arisio ini tersebut diafirmasi oleh ahli sejarah Kediri. Nah, itu ahli sejarahnya namanya Kituwu, yang sebenarnya sudah dijelaskan dalam kitab Jangka Jayabaya. Gitu. Nah, ini kata dia ya, dia bilang itu masuk dalam periodisasi zaman besar kedua yang disebut dalam Jangka Jayabaya, yang adalah zaman Kalijaga, artinya zaman tumbuhan. Nah, di Jawa yang saat itu masih menyatu dengan pulau-pulau lain mengalami perubahan, yakni terpecah menjadi pulau-pulau kecil. Bener kan? Gitu loh. Wah, anjir sih itu. Kalau itu terjadi gua nggak kebayang sih ya. Kalau Jawa tuh bisa pecah jadi pulau-pulau kecil. Karena itu pasti kejadian alam yang maha dahsyat, Bro. Iya, benar-benar. Terus juga kan dari even Plato pun yang penulis yang mempopulerkan Atlantis itu sendiri juga kan ada salah satu tulisan dia tuh bilang bahwa ya gitulah ciri-ciri bencana alamnya tuh gempa bumi gitu, Bre. Terus juga banjir bandang, air bah gitu loh. Bener. Tsunami gitu-gitu. Ya. Itu kan berarti apakah itu adalah kejadian ini yang dimaksud gitu loh, Sumatera
dan Jawa itu terpecah gitu. Itu kali gitu. Yang dimaksud sama Jayabaya, apakah itu gitu loh. Oke. Nah, atau yang ini nih, yang Pulau Jawa yang sekarang Iya. beneran terbelah jadi dua. Gitu loh, Bre. I see. Nah, tuh kalau teori dua tuh gimana, Bre? Coba. Yes, itu sebenarnya no one knows gitu ya. Cuma Iya, kan bener kayak kan? Karena masih di masa depan kan. Ya itu kan tadi yang teori pertama yang lu bilang adalah bahwa Jawa terbelah menjadi dua itu bisa jadi si Sumatera tuh dulunya Jawa gitu kan. Iya. Terus jadi kepecah gitu kan. Nah, atau bisa jadi Jawa yang sekarang yang bener-bener kita Iya, tahu nih yang iya, kita iya. hidup itu adalah Pulau Jawa kayak di Jawa Barat, Jawa Timur, Iya, Jawa iya. Tengah gitu kan. Ini terpecah menjadi dua. Iya. Nah, kalau ini terpisah menjadi dua, itu kan lo harus bisa narik nih. Apa yang bisa menyebabkan ini terjadi gitu kan. Betul. Nah, salah satunya gitu ya, atau mungkin the only one yang bisa Membuat hal itu terjadi. membuat hal itu gitu. terjadi ya erupsi gunung lagi gitu loh. Hmm. Erupsi gunung-gunung aktif. Karena kan pada dulu yang memisahkan Jawa dan Sumatera itu Krakatau. Gitu. Nah, bisa jadi saat ini adalah Gunung Semeru, Gunung Semeru. Gunung Slamet. Karena nah itu jadi potensial dua gunung ini, Bre, sebenarnya. Nah, kan kalau kita ngomong-ngomong gunung kan gunung banyak ya. Iya. Gunung aktif di Jawa gitu kan. Oh, banyak banget. Gitu. Tapi yang apa sih namanya, badan apa sih tuh kalau badan yang mantau-mantau gitu apa sih namanya? Statistik kan, BNPB. Apa Bukan sih ya, kalau namanya BNPB penanggulangan bencana ya. Bukan. Badan apalah itulah. Iya, pokoknya. iya. Badan yang memang sengaja untuk mantau ini loh, bencana alam Aktivitas loh. ya. Aduh, gue lupa namanya. Aktivitas gunung berapi, terus earthquake gitu segala BNPB. BNPB itu mengatakan itu tuh yang bisa kira-kira membuat hal ini terjadi ya, kalaupun memang membuat Pulau Jawa tenggelam itu dua gunung ini, Bre. Antara Oke. Gunung Slamet sama Gunung Semeru nih. Gitu. I see. Nah, ini yang belakangan nih yang lagi dipantau banget nih. Kalau update berita itu sejam update-nya setiap sejam loh Semeru. Gitu. Karena emang lagi ngeluarin asap mulu nih sampai Lagi sekarang. terus-terusan ya. Iya, Deket lagi tuh. Malang kan? Malang ya. Malang Jawa Timur nggak sih? Iya. Jawa Ya lo Timur. main deket lah kalau Tetep- masih sama-sama Jawa mah. Tetep aja berasa, Pak, sampai Bener, kemari bener. gempanya. Iya dong. Ya, anjir ngeri, Pak. Gila. Ngeri. Gitu loh. Jadi dua gunung itu ya. Dua gunung itu sih. Gitu. Ya, tapi memang kalau kita mau ngomong apapun tetap aja itu masih berupa asumsi ya. Artinya kan. Karena itu kan hal itu belum terjadi. Belum terjadi. Ya semoga, maksudnya ya mau gimana ya ngomong semoga juga ya. Tapi Ngeri sih. memang banyak evidence yang telah membuktikan ramalan Jayabaya ini terjadi, Pak, gitu loh. Banyak banget kan. Maksudnya yang kayak tadi dia prediksi masa depan, terus juga ngeri sih, ini ramalan yang paling ngeri nih kalau misal kejadian sih, gitu loh. Iya, karena kita memang tinggal di Pulau Jawa ya. Itu dia, Pak. Oke, besok kita beli tiket, Bro. Kita tiket ke Kapuas Hilir, Kalimantan. Kita Kapuas itu daerah Banjarmasin berarti ya? Banjarmasin ya? Kita ke Banjarmasin, terus kita langsung naik kapal, kita ke Pelabuhan Trisakti. Kita Kalimantan. urusin pupuk. Anjing. Curcol di bangsa. Kita urusin pengiriman pupuk dulu. Iya. Mungkin segitu kali ya dari kisah Jayabaya ini gitu ya. Dari kisah Dan Jayabaya sebenarnya ini, masih banyak lagi, Bre. masih banyak lagi. Masih banyak lagi yang nggak bisa kita ungkapkan gitu loh. Iya. Cuma gue satu hal sih yang gue percaya bahwa sepertinya Jayabaya ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan gitu. Iya. That's why dia Pasti bisa dong, dikasih jelas. Penglihatan. Vision Itu kan. gitu-gitu. Itu kan kalau dalam Kristen disebutnya nubuatan itu. Nubuatan. Dia bisa melihat segala sesuatu dan dituliskan dengan bahasa zaman itu. Betul. Itu. Sesuai dengan konteks zamannya. Iya. Gitu loh. Karena kalau kita mau bilang kayak apaan sih lo konspirasi ngopi nakut-nakutin gini. No. The end is near. Ya. Ya. Kiamat sudah dekat. Bahkan maksud gue si Jayabaya juga bilang kan eranya zaman carut marut ya kan. Yes. Maksudnya zaman dimana tuh semua bolak-balik gitu loh. Yes. Kiamat kubro, iya kan? Gitu loh. Makanya ya ini the end is near. You have to prepare gitu loh. Ya, betul. Lo harus melakukan persiapan gitu loh. Persiapan menghadapi akhir zaman ya. Kalau saran dari kita sih ya persiapkanlah itu dengan iman yang baik gitu loh dan sesuai dengan apa yang lo lo percayai kayak gitu sih. Iya. Maksud gue gini sih ya, Bre. Maksudnya dari sini gue yang mau gue kutip gini sih, lebih ke apa sih namanya?
anjing hidup tuh sementara lagi gitu. Yes. Maksud gue lo gini ya, maksudnya kita bisnis, kita bangun bisnis dari kecil capek-capek bla 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 bla, ceder hancur gitu aja Pak. Kena gempa. Man. Iya, for what gitu loh. Yes. Ya kan kayak forward anjing. Sia-sia gitu. lah. Sia-sia gitu. Yang loh. gak sia-sia itu cuma iman lo aja. Iman lo aja. yang Iman dan menyelamatkan perbuatan baik lo. Benar. Gitu. Iya benar. Nah, sebelum kita tutup mungkin kita ngasih spoiler kali ya. Kenapa sih tadi kita sebut The End is Near? Yes. Mungkin di the next episode kita akan sedikit ngebahas nih terkait Mesias palsu Oh iya, bisa. Seru tuh, Bre. yang sudah datang. Anjing ini literally. Itu di media udah gokil mulai sih. rame gitu kan. Rame. Dan kalau lo mau tahu lagi ada Elon Musk yang menciptakan the new smartphone Oh, keluaran Tesla yang Hah? digadang-gadang di masa depan di Implan. kepala lo itu akan ditempelkan chip dan lo bisa langsung berkoneksi Syaraf lo akan berkoneksi dengan device handphone tersebut lo. gitu. Iya, jadi lo ngomong apa, lo diem itu handphone udah bisa melakukan segala sesuatu. Iya, jadi otak lo itu jadi remote control gitu kan. Jadi kontrol untuk device gitu. Yes. Dan itu sudah mau launching. Anjing. Itu udah mau launching. Anjing. Ya untuk orang-orang yang suka teknologi mungkin wah inilah Gila. sisi baru peradaban manusia gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang beriman gitu kan. Yes, ya gua ya kita berdua kita we believe in Christ dan kita selalu membicarakan itu gitu ya, kabar keselamatan gitu kan. Dan kita percaya dia Nisnir. Dia Nisnir. Benar banget. Oke, singkat kata gua pamit undur diri. Yes. Gua Randy, Gue Vincent. Konspirasi Kopi. Seruput lo kopinya.